Cerpen kembali padanya, aku tidak mau. Kutatap ia dari balik pintu kamar kami. Ia tampak termenung seakan pikirannya tengah kosong. Aku sudah memerhatikannya sejak di rumah Kak Dina tadi, tepatnya pada saat acara selamatan penyambutan kedatangan putra Kak Dina yang baru lulus dari pondok pesantren di zaman itu. Ia sudah mulai nampak wajah. Demikian. Aku pun masuk ke dalam kamar. Kuletakkan gelas berisi air putih itu di sampingnya. Ia masih tak bergeming dari lamunannya. Mas, kenapa musabnya tidak dibaca? Amali jika dibiarkan dibuka saja. Tegurku perlahan. Ia mulai menyadari kehadiranku. Astagfirullahaladzim. Ucapnya segera menutup mushaf yang ada di pangkuannya, lalu meletakkannya di naskas kecil samping tempat tidur. Ku perhatikan setiap gerak-geriknya. Melambungkan apa, Mas? Tanyaku. Ia tersenyum dengan wajah tertunduk. Kududukan diriku di sampingnya, masih kentara di wajahnya bahwa ia masih memikirkan sesuatu. Jujur aku sangat penasaran karena sangat jarang sekali ia bersikap demikian. Setelah beberapa saat menatapku, ia mulai membuka suara. Mas, mau tanya sesuatu boleh? Tapi kamu jangan marah ya, tanyanya. Entahlah, tapi sekilas aku dapat melihat raut wajah, kesedihan, dan keraguan di matanya. Aku menatapnya heran. Boleh, tanya apa Mas? Saya ada salah ya, ucapku. Ia hanya menggeleng. Mas mau mengikhlaskan kamu, Dek, ucapnya parau. Jelas aku terkejut dengan pertanyaannya. Ada apa ini? Kenapa ia begini? Maksud Mas apa? Mas tahu, yang kamu suka dari dulu itu, dia bukan Mas. Mas ini hanya sekedar mirip saja sama dia. Ilmu agama yang Mas punya juga tak sehebat dia. Sekarang dia sudah pulang. Mas ikhlas jika kalau kamu mau kembali sama dia, ucapnya. Wajahnya nampak tertunduk dalam, tak berani menatapku. Mas ini ngomong apa? Kenapa sampai berpikiran seperti itu? Saya sudah sangat bahagia bisa hidup sama Mas, jawabku jengkel. Rupanya masih ingat tentang cinta kelamku di masa lalu dengan putra Kak Dina. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana tragisnya kisah cinta bertepuk sebelah tanganku itu. Aku bahkan sampai-sampai seperti orang depresi saking besarnya cintaku dengan putra Kak Dina itu. Atau lebih tepatnya keponakanku sekarang. Masih ingat dengan jelas saat pemuda tampan dan agamis itu menolak cintaku mentah-mentah, lalu pergi dengan begitu saja selama bertahun-tahun, selama menorehkan luka padaku. Tidak tahukah dia bahwa cintaku begitu besar untuknya kala itu? Aku beruntung setelah setengah tahun lama, akhirnya aku bertemu dengannya. Seorang yang dapat menghapus luka itu. Siapa lagi kalau bukan suamiku ini? Awalnya kukira suamiku ini adalah dia. Aku sangat terkejut saat melihat wajah keduanya nampak begitu mirip.
Tidak hanya itu, perawakannya pun juga sangat mirip. Hal ihwal dalam masalah agamanya pun juga sama. Hanya tingkah dan gaya bicaranya saja yang sangat jauh berbeda. Awalnya aku pun berat menerima pernikahan ini karena hati dan ragaku masih tertuju padanya, pada yang tengah jauh menuntut ilmu di sana. Namun Allah punya takdir yang luar biasa. Perlahan namun pasti, akhirnya aku mulai menerima cintanya dan mencoba menjalani takdir yang seharusnya. Kutarik nafas dalam dan kutatap ia dengan lekat. Mas, kalau seandainya saya masih belum bisa melupakan dia, mana mau saya menerima pernikahan kita. Saya menerima Mas bukan karena semata-mata Mas mirip sama dia, atau karena Mas itu pamannya. Saya cinta sama Mas itu tulus. Dari doa-doa dan kesabaran saya setelah saya tersiksa oleh perasaan saya sendiri, ucapku setelah kami terdiam beberapa saat. Ku tetap ia lekat sambil mencoba menjelaskan apa yang menjadi keraguannya padaku selama ini. Setelah terdiam berapa lama, nampak ia masih teguh dengan pendiriannya. Aku beranjak di sampingnya, kuraih kunci motor yang tergantung di samping pintu kamar, lalu berjalan keluar rumah. Dek, tunggu dulu. Ia bergegas mengejarku. Saya kecewa Mas meragukan cinta saya untuk Mas. Bagaimana mungkin Mas bisa berkata seperti itu pada istri Mas sendiri? Apa menurut Mas selama ini saya berpura-pura mencintai Mas? Cinta saya ini tulus Mas, ucapku dengan isak tangis. Ia terlihat bersalah melihatku menangis. Dek, maksud Mas bukan seperti itu. Mas hanya tidak mau kamu tidak bahagia hidup bersama Mas. Mas ini tidak seperti yang kamu inginkan. Tapi saya tidak mau kembali dengan dia Mas. Kenapa Mas meragukan saya? Saya bukan perempuan yang rela membuang emas yang ada di tangan saya hanya untuk sekedar ingin memiliki kilau berlian yang jelas bukan punya saya, jawabku. Ia tanpa terdiam mendengar jawabanku. Tampaknya ia mulai menyadari sesuatu. Kulihat wajahnya semakin tampak lebih merasa bersalah daripada tadi. Saya mau tidur di rumah ibu malam ini. Saya akan pulang setelah rasa kecewa saya hilang. Kuhidupkan mesin motor metik itu dan melaju ke rumah ibuku yang lumayan jauh tempatnya. Suaranya terdengar samar, terus memanggil namaku di antara suara mesin kendaraan yang menderu. Kuhiraukan udara dingin yang terasa menusuk kulitku, tapi biarlah. Aku ingin tenang malam ini. Aku ingin ia menyadari kesalahannya, dan aku pun ingin menyadari perasaanku yang sesungguhnya.